Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, kita berada di malam Jumat yang pertama di bulan Rajab 1446 Hijriah. Sekarang kita telah masuk di malam ketiga ya di bulan Rajab. Dan ini adalah malam Jumat yang pertama di bulan Rajab 1446 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kita kembali hadir untuk sama-sama melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintainya, salat secara berjamaah dan juga duduk bermajlis membaca dan menelaah warisan dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah, yang dirangkum, dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam bukunya Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-syaikhan. Mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan sebagaimana kita ketahui, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim adalah hadis-hadis yang tidak diragukan tentang kesahihannya, bahkan mencapai derajat kesahihan yang tertinggi. Dan jemaah sekalian, sekali lagi kita sekarang berada di malam Jumat pertama di bulan Rajab. Artinya kita berada di dua waktu yang mulia. Malamnya malam Jumat dan bulannya bulan Rajab. Salah satu di antara bulan-bulan yang diharamkan, diagungkan, dimuliakan, dihormati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala majelis kita ini lebih besar pahalanya dibandingkan malam-malam sebelumnya, karena kita berada di bulan-bulan haram yang kata ulama kita pahala dari amal-amal kebajikan akan dilipat gandakan di bulan-bulan haram, sebagaimana diingatkan bahwa perbuatan kezaliman dan setiap perbuatan dosa itu juga dilipat gandakan hukumannya di sisi Allah ketika kita melakukannya di bulan-bulan haram, karena itu maknanya menodai kehormatan dari kesucian bulan-bulan ini. Namun perlu juga untuk diingatkan bahwa walaupun ini malam Jumat pertama di bulan Rajab, tidak ada amalan khusus, ya, tidak ada zikir-zikir khusus, tidak ada ibadah-ibadah khusus yang perlu untuk kita lakukan. Kita melakukan apa saja yang selama ini kita lakukan dari kebaikan, dan insyaallah pahalanya lebih besar, dan tidak ada amalan-amalan yang tadinya tidak dianjurkan lalu baru dianjurkan di bulan Rajab ini. Ya, tidak ada kekhususan, tapi yang ada adalah penggandaan pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab ini, dan kita masih akan menyempurnakan
bab tentang keutamaan Madinah dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kota Madinah, yaitu doa untuk diberkahi dan doa untuk diharamkan kota Madinah, dan juga secara khusus doa keberkahan pada takaran yang ada di kota Madinah. Pada pembahasan kita yang lalu kita sudah membahas satu hadis yang cukup panjang ya, memiliki beberapa faedah-faedah yang telah kita bahas. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan hadis-hadis yang tersisa ya dari bab ini. Ya, ada beberapa hadis yang tersisa yang insyaallah dan kita bisa bahas secara cepat ya. Hadis-hadis ini yang tersisa dari bab tentang kehormatan kota Madinah. Tapi kita mau sedikit murojaah ya. Ikhwah, siapa yang hafal hadisnya, hafal doanya saja. Doa yang diriwayatkan oleh sahabat bahwa itu sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau perjalanan di Khaybar. Silakan Zulkifli. Sahabatnya siapa dan baca doanya. Tadi sudah pegang mic. Jangan dilepas lagi mic-nya ya. Lupa nama sahabat. Doanya saja, silakan. Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Ulang coba. Perjelas. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal bukhli wal kasali wal bukhli wal jubni wa dala'id daini wa dala'id dini wa ghalabatir rijal. Baik, ahsan. Tahu artinya ya? Paham artinya? Insyaallah. Baik, pertanyaan kedua. Siapa yang meriwayatkan hadisnya ini? Siapa yang bilang hadis ini sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Cepat. Fadhal, Farel. Anas bin Malik. Pegang mic-nya. Berapa ini doa apa ini? Doa jenis apa ini? Kita sebutkan kemarin doa itu ada dua jenis. Ini jenis yang mana ini? Setiap doa hanya ada dua kemungkinan. Apa itu? Ya, fadhal. Belakang. Doa meminta apa yang dibutuhkan yang pertama, dan doa memohon dilindungi apa yang ditakutkan. Gimana? Doa apa yang meminta apa yang dibutuhkan dan memohon apa yang dilindungikan. Doa meminta hal-hal yang bermanfaat, yang dibutuhkan. Yang kedua? Memohon lindungan. Berlindung dari yang ditakutkan. Dari yang dikhawatirkan. Ini jenis yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, Ustaz. Yang dibutuhkan. Pertama? Oh, yang kedua, Ustaz. Kedua. Baik. Apa istilahnya? Kalau doa yang seperti ini minta perlindungan, apa bahasa istilah syariatnya? Lanjut. Siapa yang tahu? Cepat. Dah. Sudah.
Ya, isti'adzah, ya, al-isti'adzah. Minta perlindungan dari hal-hal yang kita khawatirkan. Ada 8 ya. Baik, apa beda antara mana mic? Iya, yang terdekat ya, yang terdekat dari mic, yang belum. Al-ham wal hazan. Apa bedanya? Al-ham, kecemasan, yaitu sesuatu yang belum terjadi. Sedangkan al-hazan, ya bersedih atas sesuatu yang telah terjadi. Baik, ahsan. Al-ajz wal kasal. Yang lain? Yang lain yang tahu, yang tahu saja. Siapa yang dekat-dekat ikhwatul rib? Wal azazi atau malas, rasa lemah. Arti Al-ajz lemah. lemah. Al-kasal, Al-kasali yaitu rasa malas. apa bedanya itu? Bedanya lemah itu Kasal itu? Kalau kasal? malas, Ustaz. Malas beribadah. Kalau malas itu gimana? Seperti Mau atau tidak mau? mau tapi malas. Ya. Sebenarnya mampu tapi tidak mau, itu malas, ya. Malas itu mampu tapi tidak mau, malas-malasan. Kalau ajz, lemah, dia sangat mau kadang, tapi tidak berdaya, tidak memiliki kemampuan. Dan dua-duanya kita minta perlindungan. Taib, Ghazali. Al-juban wal bukhul. Apa bedanya? Juban dan bukhul. Juban wal khuban yaitu dari sifat kikir dan pelit. Bukhul, Kikir dan pengecut. yang mana pengecut? Khuban. Hah? Khuban. Juban. Juban. Bukhul, Kikir. apa bedanya? Kenapa minta perlindungan dari keduanya? Kan kita sebutkan ini pasangan-pasangan ya. Berpasang-pasangan ini. Dua-duanya kita tidak mau. Apa beda antara juban dan bukhul? Fadhal, yang lain. Ya, silakan. Juban takut hartanya berkurang. Bukhul, kalau juban penakut. Apa yang penakut dari apa? Hah? Penakut dari apa? Penakut dari harta. Sama berarti bukhul. Selain harta. Takut berhadapan dengan musuh, jadi tidak berjihad. Takut menghadapi apa lagi? Setan, gitu. Taib. Terakhir. Siapa? Betul. Yang terakhir apa? Dalaidin wa ghalabatir rijal. Apa bedanya? Siapa yang tahu? Iya, silakan. Takut dari utang? Takut dari utang artinya tidak mau berutang, gitu. Terlindung dari utang dan dikuasai oleh orang. Apa hubungannya? Kenapa dipasangkan? Ya, jadi ada yang mengatakan bosnya ada hubungannya ya. Rijal di sini adalah mereka-mereka yang punya piutang terhadap dia, sehingga dia dikuasai olehnya. Ada juga yang mengatakan gimana?
Iya. Jadi kalau tidak berhubungan gimana itu? Secara umum, ya, bukan dari persoalan harta, ya. Jadi dia merasa selalu terintimidasi, selalu terkuasai oleh seseorang, ya, walaupun bukan tidak punya hutang terhadap orang tersebut, tapi dia selalu ditolimi dan tidak punya kemerdekaan, ya, tidak punya keluasan dalam berbuat. Baik. Ya, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muallif wal ustadz wal hadirin ajma'in. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alayhi Syaikhan Al-Bukhari wa Muslim Fadilati Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi hafizahullah. Babun fadlul madinati wa du'a'un nabi sallallahu alaihi wasallam fiha bil barakah wa bayanu tahrimiha وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن عاصم قال قلت لأنس أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. الحديث الذي بعده حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني أهل المدينة. الحديث الذي بعده حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. Ya, ini dulu. Nanti insya Allah kita lanjutkan, ya. Kita akan selesaikan ini insya Allah. Jamaah sekalian, hadis yang berikutnya, hadis yang ke-865, kata Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah, hadithu Anas an Asim. Dari Asim rahimahullah, beliau mengatakan, qultu li Anas, saya bertanya kepada Anas bin Malik. Jadi 3 hadis yang tadi kita dengarkan itu semuanya datang dari sahabat yang sama, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bertanya, aharrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengharamkan kota Madinah? Qala na'am. Beliau berkata, iya. Ma baina kadza ila kadza, yaitu keharaman kota Madinah mulai dari antara ini dan itu. La yuqta'u syajaruha. Konsekuensinya adalah tidak boleh mencabut pohon-pohonan yang ada di kota Madinah. Man ahdasa fiha hadasa, barang siapa yang membuat satu hadas, perkara baru di kota Madinah, fa alaihi laknatullah, maka baginya laknat Allah, wal malaikati, dan para malaikatnya, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. Qala Asim fa akhbarani Musa bin Anas annahu qala au awa muhdisan. Jadi ada tambahan riwayat, tambahan lafaz, yaitu atau memfasilitasi atau melindungi orang-orang yang berbuat hadas. Kemudian, ya, atau kita jelaskan dulu ini, ya, kita jelaskan satu persatu. Hadis yang pertama, hadis yang ke-865 ini, pertanyaan dari Asim rahimahullah kepada gurunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apakah Rasulullah SAW mengharamkan kota Madinah? Ini menjelaskan kepada kita bahwa mengetahui terkait dengan tanah-tanah haram, kota-kota mulia adalah bagian dari ilmu yang sangat penting. Mengetahui kemuliaan satu waktu, kemuliaan satu tempat, itu di antara ilmu yang sangat penting. Karena ada konsekuensi hukumnya yang sudah kita jelaskan.
bahwa kita tidak boleh cuma sekedar, umpamanya sekarang kita di bulan Rajab, tidak boleh cuma sekedar tahu bahwasanya Rajab ini bulan mulia, tapi kita harus menghormatinya dalam artian kita tahu apa yang harus kita lakukan di bulan yang mulia seperti ini. Demikian pula ketika kita berada di kota yang mulia, tempat yang mulia, kita tidak boleh sekedar mengetahui Mekah itu mulia, Madinah itu mulia, negeri Syam itu mulia, tapi kita harus tahu bahwasanya kemuliaan itu ada konsekuensinya. Ada hal yang kita dituntut, kewajiban-kewajiban kita terkait dengan kemuliaan waktu atau tempat tersebut. Dan di sini pertanyaan yang diajukan oleh Asim menunjukkan bagaimana pentingnya mengetahui tempat-tempat yang terhormat, tempat-tempat yang diharamkan, tempat-tempat yang dimuliakan di sisi Allah dan Rasul-Nya. Dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika ditanya, beliau mengatakan iya, antara ini dan antara itu. Di sini tidak disebutkan antara mana maksudnya. Tapi dari nanti akan ada riwayat berikutnya yang akan kita baca insyaallah, riwayat Ali bin Abi Thalib, yaitu keharaman kota Madinah itu dari air ila Thawr. Artinya kota Madinah walaupun sekarang mungkin makin diperluas, tapi keharaman tanah haram itu terbatas. Jadi tidak semua ya itu termasuk dari tanah haram. Sama dengan Mekah juga. Ada batasan-batasannya. Ya mungkin saat sekarang ada perluasan, tapi tanah haramnya itu terbatas. Beda hukumnya, ulama kita menyebutkan kalau dengan masjidnya. Masjidnya itu seberapa luas pun diperluas, itu tetap mendapatkan hukum masjid. Adapun tanah haramnya, maka tanah haramnya itu terbatas. Tidak akan diperluas dengan perluasan kota Madinah. Ya, karena itu Madinah, tanah haram itu jelas ada batasan-batasan yang disebutkan, sebagaimanapun juga kota Makkah. Nanti akan kita bahas ya dalam hadis Ali sebentar. Jadi beliau bilang antara ini dan antara itu, maksudnya antara air ila Thawr. Kemudian beliau mengatakan di antara keharaman kota Madinah, dan ini sama hukumnya dengan kota Makkah, adalah tidak boleh dicabut pohon-pohonnya. La yuqta'u syajaruha. Lalu, ini ada satu yang mungkin tidak disebutkan ya di kota Makkah, yaitu man ahdasa hadasa, man ahdasa fiha hadasa. Siapa yang melakukan di kota Madinah hadasan. Hadas itu adalah sesuatu yang baru, ya. Dalam hadis Aisyah, apa kata Rasulullah? Man ahdasa fi amrina ma laysa minhu. Ya. Ahdasa artinya perkara yang baru. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru. Apa maksudnya perkara yang baru di kota Madinah? Ulama kita mengatakan perkara yang baru itu kalau dalam agama namanya apa? Bid'ah. Dan masuk di dalamnya juga segala yang bertentangan dengan syariat, maka maksiat. Dan masuk di dalamnya adalah segala bentuk kezaliman. Utamanya kata ulama kita, hal-hal yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Artinya siapa yang mempelopori kemaksiatan-kemaksiatan di kota Madinah yang dulu tidak dikenal. Ya, dan subhanallah, berapa banyak hal-hal yang dulu tidak pernah kita, ya jangankan di zaman Rasulullah, kita saja yang mungkin pernah hidup di sana 30 tahun yang lalu, tidak pernah menyaksikan, hari ini kita sudah mendengarkan telah terjadi di kota Madinah. Dulu tidak pernah terbayangkan. Ya, dulu kita biasa mengatakan, ya lihat bagaimana di Madinah, lihat bagaimana di Makkah, tapi mungkin sebagian itu sudah ada beberapa hal yang dilakukan hari ini, yang dulu tidak pernah terbayangkan dilakukan. Dan ini ketika Rasulullah mewanti-wanti, maka memang itu sudah ada isyarat bahwasanya akan terjadi. Dan inilah dosa yang sangat besar. Siapa yang melakukan hal yang bid'ah atau kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak pernah terjadi di sana. Ya, sebagai contoh dulu ya. Dulu masa-masa kami waktu baru di sana, tahun-tahun 93-an ya. Waktu itu, di tahun-tahun itu, baru pertama kali muncul dus.
Untuk dush itu ya diarabkan ya, dush itu parabola ya. Ketika parabola barusan merebak ya, belum ada internet waktu itu ya, baru parabola yang muncul yang dengannya bisa orang mengakses ya siaran-siaran dari, tapi itu pun masih konsumsi sebagian. Sebagian masyayikh waktu itu sangat mengingkarinya dan mengatakan ini termasuk man ahdatsa fiha hadasa, yang melakukan perkara baru, karena memungkinkan anak-anak kita di rumah melakukan maksiat ya. Artinya mereka waktu itu sangat sensitif waktu itu ya. Tapi intinya sebenarnya apa saja yang baru dimunculkan yang memungkinkan seorang terjatuh dalam kemaksiatan, utamanya di kota suci seperti itu ya, di kota suci seperti itu. Siapa yang melakukan perkara-perkara baru ya, dan entah gimana ya kalau ulama-ulama ya kan, ulama-ulama kita Syekh bin Baz ya, Syekh Utsaimin rahimahumullah, Syekh Jibrin itu tidak menyaksikan ya hari-hari ini ya, yang mungkin lebih banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dulu tidak pernah kita dengarkan terjadi di sana. Maka siapa yang melakukan hal itu di kota Madinah, menodai kesucian, kehormatan kota Madinah, hadasan, fa'alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka baginya laknat Allah, para malaikatnya dan seluruh manusia. Seandainya dikatakan salah satu saja laknat Allah, maka sudah sangat cukup. Ini sampai disebutkan 3 ini. Laknat apalagi yang tersisa? Ya, laknatnya Allah, laknatnya malaikat, dan laknatnya seluruh manusia. Rasulullah biasakan ada laknat apa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak termasuk sini? Masuk di mana? Wan nasi ajma'in. Wa fi muqaddimatihim, tentu saja yang paling utama adalah laknatnya Rasulullah yang kita khawatirkan. Jadi laknat dari semua makhluk ya, dan bahkan dari Khaliq, pencipta kita, dan para malaikat-malaikat yang mulia, kepada mereka yang menodai kehormatan dan kesucian kota Madinah. Sehingga ini perlu kita sangat hati-hati ya. Di sana pahala-pahala kita insya Allah bisa dilipat gandakan. Namun juga di waktu yang sama, kapan kita tidak memanfaatkan keberadaan kita di sana, bahkan kita dengan sengaja menodai kehormatannya, dengan mendatangkan hal-hal yang baru yang bisa merusak orang-orang di sana, maka bagi orang tersebut laknat, dan ini menunjukkan dilah dosa besar. Dan dalam tambahan riwayatnya, au awa muhdisan. Apa itu awa muhdisan? Orang yang awa melindungi atau memfasilitasi muhdisan. Muhdisan adalah orang yang melakukan perkara yang baru. Jadi mungkin bukan dia, tapi dia memfasilitasi. Ada orang-orang yang mau melakukan hal tersebut, dibilang silakan, ahlan wa sahlan, marhaban. Ya, silakan difasilitasi, diberikan tempat, diberikan ruang, diberikan fasilitas untuk berada di sana, padahal dia tahu bahwa orang itu hanya mau merusak saja di kota Madinah dan kota Mekah. Siapa yang memberikan kesempatan mereka tinggal di kota Madinah, bahkan difasilitasi, dimudahkan dengan semua yang mereka inginkan, maka walaupun dia tidak melakukannya, tapi dia memfasilitasinya, maka baginya juga laknat Allah dan para malaikat dan seluruh manusia. Kemudian hadis yang selanjutnya masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda atau berdoa, Allahumma barik lahum, ya Allah berkahilah untuk mereka, artinya untuk penduduk Madinah, fi mikyalihim, pada takaran-takaran mereka, wa barik lahum, dan berkahilah mereka fi sa'ihim, pada sa' mereka, wa muddihim, dan mud mereka, yakni ahlal Madinah, yaitu penduduk Madinah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan kota Madinah, dan seperti yang kita sebutkan secara khusus adalah takaran-takaran dari kota Madinah. Mikyal ya. Mikyal itu beda dengan mizan ya. Jadi takaran itu seperti sok, mud ya, literan ya umpama, kalau walaupun beda ya. Jadi sok. Kalau mizan, apa itu mizan? Timbangan yang ditimbang dengan kilo-kiloan ya. Kalau di takaran itu biasanya seperti buah-buahan
atau biji-bijian, itu pakai mikyal, takaran. Atau semua yang cairan, ya, seperti madu dan sebagainya, itu masuk dalam takaran. Kalau timbangan yang ditimbang, ya, seperti emas, perak dan semacamnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendoakan secara khusus untuk kota Madinah untuk diberkahi takaran-takaran, artinya buah-buahan, biji-bijian dan apa saja yang ditakar di kota Madinah. Dan ini menjelaskan tentang keutamaan kota Madinah dibandingkan kota-kota yang lainnya, ya. Dan seperti yang kita sebutkan, kenapa dikatakan kurma Madinah lebih mulia daripada yang lainnya, karena mendapatkan doa khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagian bahkan mengatakan terasa, ya, bahwa kadang sedikit dari takaran kota Madinah, artinya buah-buahan, makanan-makanannya yang ditakar itu bisa memberikan kekuatan kepada kita dan keberkahan dalam ibadah dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya, sebagai bentuk istijabah dari Allah Subhanahu wa taala kepada doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang disebutkan berikutnya itu adalah rinciannya, ya, stoknya, ya, 4 mud seperti yang disebutkan, dan mudnya 1 mud, ya, seperti 2 tapak tangan yang kita kumpulkan, itu namanya 1 mud. Rasulullah mendoakan itu yakni ahlal Madinah. Dan yang ketiga masih dari Anas bin Malik yang tadi dibacakan, Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah jadikanlah untuk kota Madinah di'fai, dilipat gandakan 2 kali lipat, ma ja'alta bi Makkah minal barakah, jadikanlah 2 kali lipat dari apa yang kamu jadikan untuk kota Mekah dari keberkahan. Jadi di sini Nabi kita SAW berdoa agar kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan kota Makkah dari segi keberkahan. Dan ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita SAW, karena memang Makkah itu lebih dekat kepada Nabi Ibrahim, dan kota Madinah diidentikan dengan apa? Nabi Muhammad SAW. Dan mana yang lebih afdal, Nabi Ibrahim atau Nabi Muhammad? Dua-duanya adalah manusia yang paling mulia, tapi Nabi kita SAW adalah Nabi yang paling mulia. Cuma di sini ada sedikit iskal. Apakah berarti kota Madinah lebih afdal daripada kota Makkah? Jawabannya bahwa yang dimaksudkan 2 kali lipat ini untuk hal-hal yang sifatnya duniawi. Adapun hal-hal yang sifatnya ibadah, kota Makkah lebih afdal. Apa maksudnya sifatnya duniawi? Seperti itu tadi, kurma-kurmanya, buah-buahannya, takaran timbangannya, itu lebih 2 kali lipat. Diberkahi oleh Allah lebih daripada Mekah. Dan tidak berarti diberkahi 2 kali lipat untuk semuanya. Buktinya apa? Buktinya, untuk sholat masih lebih afdal sholat di Masjid Haram dibandingkan Masjid Nabawi. Seandainya doa ini berlaku untuk semuanya, berarti Masjid Nabawi 2 kali lipat dibandingkan Masjid Haram. Tapi itu tidak seperti demikian, ya. Tetap Masjid Haram lebih afdal dibandingkan Masjid Nabawi. Maka ulama kita mencoba mengkompromikan hadis ini dan mengatakan yang dimaksudkan keberkahan inilah keberkahan selain ibadah-ibadahnya. Adapun untuk ibadah dan lebih khusus untuk ibadah yang dilakukan di Masjid Haram, maka lebih afdal daripada ibadah di kota Madinah. Karena di Masjid Haram ada tawafnya yang tidak ada di Madinah, dan untuk sholatnya pun dia lebih afdal dibandingkan sholat di Masjid Nabawi. Ya. Qala rahimahullah, hadits Ali radhiyallahu anhu, خطب على منبر من آجر وعليه سيف فيه صحيفة معلقة، فقال: والله ما عندنا من كتاب يقرأ إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، فمن أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين
لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيه ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا وإذا فيها من ولى قوما بغير إذن موليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. Ya. Terakhir, kita terjemahkan langsung dan langsung kita sebutkan pelajaran-pelajaran yang ada dalam hadis ini. Hadis yang ke-868, hadisu Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis yang datang dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa khataba ala mimbar. Beliau berkhutbah di atas mimbar. Min ajur, dari ajur. Ajur itu semacam bata, ya, mimbar yang terbuat dari bata. Jadi ini beliau sampaikan pada saat beliau berkhutbah di atas mimbar. Wa alaihi sayfun, dan waktu itu beliau ada bersama dengannya pedang, ya. Beliau memegang pedangnya. Fihi sahifatun muallaqah, dan di pedangnya itu ada semacam surat yang tergantung melekat pada pedangnya. Faqal, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wallahi demi Allah, ma indana min kitabin, kami tidak memiliki satu kitab yuqra'u yang dibaca, illa kitabullahi, kecuali kitabullah Al-Quran. Wa ma fi hadis sahifa, dan apa yang ada pada lembaran-lembaran ini. Ini dikatakan Ali bin Abi Thalib, beliau mau menjawab tuduhan, bukan tuduhan, ya, bahkan perkataan yang mungkin salah dari orang-orang yang menyangka Ali bin Abi Thalib memiliki wasiat khusus dari Nabi SAW. Di antaranya wasiatnya adalah beliau sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Ya, ini yang disuarakan oleh orang Syiah, bahwa sebenarnya Ali bin Abi Thalib punya rahasia yang merupakan wasiat khusus dari Rasulullah, bahwa khalifah pengganti Rasulullah yang sah hanyalah Ali. Tapi ini tidak disebarluaskan dan ditutup oleh khalifah-khalifah yang lainnya, dan Ali bin Abi Thalib memegang rahasia tersebut, tapi beliau tidak menyampaikannya. Itu isu-isu yang tidak benar. Bahkan Ali bin Abi Thalib di atas mimbar berkhutbah dan menegaskan bahwa semua klaim tersebut adalah dusta. Beliau bilang, tidak ada yang kami baca atau tidak ada yang menjadi pegangan bagi kami kecuali Al-Quran dan apa yang termaktub dalam sahifah ini. Beliau pegang itu sahifah yang ada di pedang beliau, yang ada di pegang beliau. Fanasyaraha, lalu beliau bentangkan, bahkan beliau baca. Sahifahnya cukup panjang dan ada beberapa kalimat-kalimat yang termaktub dalam sahifah tersebut. Tapi tidak ada sama sekali kalimat bahwa khalifah pengganti Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, ini yang paling penting, ya. Kan inilah syubhatnya orang Syiah Rafidhah. Orang Syiah itu mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah pewaris sah dari Nabi kita SAW, tapi coba diselewengkan, ya, hal ini oleh para khulafa yang lainnya, 3 khalifah sebelumnya, dan Ali bin Abi Thalib terzalimi, ya, padahal ini semualah kedustaan dari kaum Syiah. Beliau sebutkan, beliau bacakan apa yang ada dalam sahifah tersebut. Di antaranya tentang asnanul ibil, tentang unta. Apa yang dimaksudkan di sini? Ada 2 penafsiran ulama kita, penjelasan tentang hukum diat, denda terhadap orang-orang yang dibunuh, entah karena sengaja
al-amd atau syibhul amd, seperti sengaja, ada kesengajaan walaupun sebenarnya tidak sengaja tapi mirip sengaja karena menggunakan hal-hal yang memang memungkinkan untuk membunuh, atau khata', membunuh secara tidak sengaja yang diatnya dikenal dengan unta. Bagaimana pembagiannya itu disebutkan ya. Ini dijelaskan dalam sahifah tersebut ya, 100 unta dan rinciannya. Dan ada yang mengatakan yang dimaksudkan di sini adalah tentang rincian zakat unta, tentang zakat unta. Kalau begini jumlahnya berapa dan seterusnya. Wa idza fiha, dan termasuk yang terdapat dalam catatan tersebut adalah al-Madinatu haramun min airin ila kaza, bahwa Madinah itu tanah haramnya batasannya adalah dari air, jabal, gunung yang dikenal di kota Madinah, air, dan ila kaza, sampai di sini. Ini juga nama gunung, yaitu tidak disebutkan di sini, tapi dalam riwayat yang lain dikatakan Saur. Ya, jadi antara air dan Saur itu batasan tanah haram Madinah. Kemudian faman ahdasa fiha hadasa, siapa yang melakukan perkara yang baru di kota Madinah, fa alaihi laknatullah, baginya laknat Allah. Jadi hadasan seperti yang kita terangkan paling tidak ada 3 maknanya. Apa itu? Adalah bid'ah, maksiat, atau kezaliman dalam segala macam bentuknya. Entah kezaliman kepada Allah atau kezaliman kepada sesama makhluk. Maka baginya laknat Allah dan para malaikatnya dan seluruh manusia. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Allah tidak akan menerima dari orang tersebut sarfan wala adla. Apa itu sarfan wala adla? Ada yang mengartikan yaitu sarfan adalah fardha, kewajiban, dan wala adla adalah nafilah, amalan sunnah. Jadi ada yang mengartikan bahwa orang yang melakukan perbuatan hadas di kota Madinah, ibadahnya tidak diterima. Entah dia melakukan sorfan, amalan-amalan wajib tidak diterima. Wala adla, amalan-amalan sunnah tidak diterima juga. Jadi sia-sia amalannya. Siapa yang melakukan perbuatan hadas di kota Madinah, kebaikan-kebaikannya tidak diterima di sisi Allah. Entah amalan yang wajib, sorfan, wala adla, tidak juga diterima amalan-amalan sunnahnya. Dan sebagian mengatakan sorfan sunnah, adlan wajib. Ya, jadi itu di antara maknanya. Dan ada yang mengatakan maksud dari sorfan adalah taubah, tidak diterima tobatnya. Ini juga ancaman yang sangat keras. Biar dia tobat, tidak diterima lagi tobatnya. Wala adlan adalah fidyah, walaupun dia coba menebus, dia mencoba menebus, tidak lagi diterima. Ini tentu saja ancaman yang sangat keras juga. Ya. Jadi dia sudah mau tobat, dia sudah mau menebus kesalahannya, tidak lagi diterima. Dan amalan-amalannya yang wajib dia kerjakan tidak juga diterima. Amalan sunnahnya tidak juga diterima. Ini ancaman keras bagi mereka-mereka yang melakukan kedoliman di kota Madinah dan tanah-tanah haram. Wa idza fihi, dan ada juga di dalamnya adalah termasuk yang terdapat dalam catatan yang ada di tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ini juga menunjukkan catatannya bukan catatan rahasia ya, sebagaimana klaim orang Syiah yang mengatakan bahwa ada catatan rahasia. Apalagi kalau mereka mengatakan ada 10 juz tambahan di mushaf Madinah yang tidak ada pada mushaf kaum muslimin. Ini semua kedustaannya orang Syiah. Ali bin Abi Thalib seandainya pun pernah memegang rahasia ini, beliau tidak rahasiakan, beliau kabarkan, beliau beberkan, beliau bacakan, bahkan beliau bentangkan catatan tersebut dan membacakannya. Ini isinya. Tidak ada rahasia. Bahkan beliau sebagai bentuk amanah menyampaikan semuanya. Dan tidak ada sama sekali yang beliau simpan. Ya. Jadi karena ada orang Syiah bilang, beliau tawadu, ya. Beliau tidak mau, tidak tertarik dengan jabatan sehingga beliau tidak menyampaikan. Seandainya Ali seperti itu, maka dia telah mengkhianati risalah. Seandainya Ali bin Abi Thalib ada wasiatnya bahwasanya dialah pengganti sahnya Rasulullah, baru beliau tidak bacakan, beliau tidak sampaikan, berarti beliau mengkhianati amanah Rasulullah, dan itu tidak mungkin pada Ali bin Abi Thalib. Dan itu sebenarnya orang Syiah menuduh orang-orang yang mereka kultuskan, orang-orang yang mereka agungkan, justru mereka menuduh bahwa Ali bin Abi Thalib takut menyampaikan atau Ali bin Abi Thalib tidak amanah ketika tidak menyampaikan.
Jadi pada hakikatnya orang Syiah justru tidak menghormati kehormatan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu isinya juga adalah zimmatul muslimina wahida. Jaminan kaum muslimin itu, perlindungan atau jaminan kaum muslimin itu satu. Apa maksudnya satu? Artinya seorang muslim, ini terutama dalam peperangan ya, ketika sudah menjamin seseorang dari orang kafir itu bahwa dia berada pada zimmah saya lindungi, maka tidak boleh ada seorang pun yang menodai kehormatannya. Jadi kalau dikatakan ini berada dalam jaminan saya, maka jaminan dari satu orang muslim itu berlaku untuk semua muslim yang lainnya. Artinya tidak ada kaum muslimin yang lainnya yang berhak membunuh orang tersebut. Siapapun, selama memang dia tahu bahwa orang itu sudah mendapatkan jaminannya. Ya, zimmatul muslimina wahida. Lalu dikatakan yas'a biha adnahum, yang telah diusahakan dari orang yang paling rendah sampai orang yang paling mulia. Artinya sama saja. Entah jaminan itu dari manusia-manusia yang paling mulia, para pemimpin-pemimpin, para bangsawan-bangsawan, orang yang termulia, ataupun dari orang yang paling di bawah di antara mereka. Di sisi Allah, semuanya itulah satu. Faman akhfara musliman fa'alaihi la'natullahi wal malaikah wan nasi ajma'in. Siapa yang melanggar perjanjian yang telah dibuat oleh seorang muslim, maka baginya laknat Allah dan malaikat dan seluruh manusia. Jadi tidak boleh ya, kalau sudah mendapatkan jaminan dari seorang muslim lalu dilanggar perjanjian tersebut, maka ini juga termasuk dosa besar, diancam dengan laknat Allah, para malaikatnya dan semua manusia. Lalu dikatakan juga la yakbalullahu minhu sarfan wala adla. Tidak diterima sarfan. Apa itu sarfan? Hal yang wajib atau sunnah atau tobat, wala adlan. Apa itu adlan? Yang sunnah atau wajib atau fidyah, tembusan. Tidak ada yang diterima dari mereka kalau mereka sudah melakukan hal tersebut. Lalu dikatakan man wala qauman bighairi iznin, siapa yang wala qauman, yang dia berintisab, berwala kepada satu kaum, padahal dia bukan termasuk dari mereka, bighairi iznin, bighairi izni mawalihi, tanpa izin dari mawalinya, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yaqbalullahu minhu sarfan wal adla. Sama tadi. Apa maksudnya? Kata ulama kita, artinya seorang yang berpindah walanya, ya. Artinya dia sebenarnya adalah maula terhadap tuannya, majikannya. Jadi dia sebenarnya seorang yang berwalakan kepada tuannya, majikannya. Dia budak. Lalu dia menyebutkan kaum yang lain. Jadi dia sebenarnya maula fulan, tapi dia sebutkan maula dari yang lainnya atau dari kabilah yang lainnya. Dia mengingkari walaknya kepada seseorang. Maka ini baginya adalah laknat Allah Subhanahu wa taala wal malaika wan nasi ajmain. Ada sebenarnya wala itu entah karena kaumnya, jadi dia sebenarnya berintisab kepada kaum tertentu, ya, seperti dari bani tertentu, dari Quraisy, atau dia sebenarnya Quraisy tertentu atau bagian dari kabilah tersebut, lalu dia berwalakan kepada kaum yang lain. Dia sebutkan kaum yang lain, tidak mengakui kaumnya. Maka ini dia termasuk dalam hal ini. Kalau ini maknanya, kata ulama kita, ini maksudnya dia mengingkari perwaliannya. Ya, bagikan orang yang mengingkari nasab aslinya. Ya, karena kan kalau yang seperti ini tidak bisa, maksud tanpa izin itu memang sesuatu yang tidak mungkin diizinkan. Seseorang bernasabkan kepada yang bukan bapaknya, seorang bernasabkan kepada yang bukan kaumnya. Maka siapa yang seperti itu, maka dia mendapatkan laknat. Atau makna kedua tadi yang kita sudah sebutkan, dia berwalakan kepada selain majikannya. Ya, jadi dia tidak mendapatkan izin, belum dimerdekakan dan belum berpindah, baru dia berwalakan seperti itu. Atau salah satu jenis wala juga yang dikenal adalah wala karena keislaman, ya. Seseorang yang
karena dia masuk Islam lewat seseorang, maka dia berwalakan kepada orang tersebut. Seperti kakek-kakek dari Imam Bukhari. Dia berwala kepada Al-Ju'fi. Al-Ju'fi karena masuk Islam lewat ya pemimpin Yaman waktu itu dari Al-Ju'fi, maka disebutkan seperti itu. Jadi intinya mereka mengingkari nasab atau wala yang sudah dikenal, maka ini juga termasuk di antara dosa-dosa besar. Ya sekian dulu. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.